Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Hai, mantap. Dan juga Yesus Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Puji nama Tuhan. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita di pagi ini. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami dipelihara oleh Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca 1 Petrus 5, Ibrani 11 ayat 6, Matius 5 ayat 6. Tetapi tidak sekaligus, satu-satu saya akan menerangkannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Allah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi tema kita adalah orang yang dipelihara Tuhan. Jadi orang yang dipelihara Tuhan itu, ya, dari pembacaan dari 1 Petrus 5:7, Ibrani 11 ayat 6, Matius 5 ayat yang ke-6, saya mengajukan pertanyaan, bagaimanakah ciri-ciri orang yang dipelihara oleh Tuhan? Ciri-ciri orang yang dipelihara Tuhan menurut 1 Petrus 5 ayat 7 atau Ibrani 11 ayat 6, Matius 5 ayat 6 adalah sebagai berikut. Yang dikatakan yang pertama, orang yang tidak khawatir, ya. Jadi makanya Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Kadangkala kita sebagai orang percaya melihat dunia yang semakin amburadul ini, kita khawatir bagaimana hidup itu selanjutnya. Pengusaha khawatir bagaimana kelanjutan usaha mereka. Kita sudah melihat bagaimana keluhan-keluhan UMKM yang memang tidak banyak yang tidak punya masalah. Maksud saya memang banyak yang mempunyai masalah. Memang ada juga UMKM yang betul-betul bisa berhasil keluar dari kesulitan itu. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita, cobalah kita sedikit merenungkan keadaan kita hari ini. Saat ini ketika kita mendengarkan firman Allah, pause dulu, mungkin bisa kita pause apa yang kita akan dengarkan. Coba renungkan perjalanan kehidupan kita. Coba renungkan keadaan orang-orang di sekitar kita. Coba renungkan apa yang telah Tuhan kerjakan dan sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kalau kita membandingkan dengan orang-orang lain, betapa baiknya Tuhan itu. Betapa indahnya pemeliharaan Tuhan itu. Karena kita punya solusi, Tuhan itu punya solusi. Kalau kita khawatir, dikatakan, serahkan kepadaku. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, Miden Merim Nate. Jadi Miden Merim Nate itu tidak sama sekali khawatir, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya, kita punya solusi yang Tuhan berikan. Saya melihat tangan Tuhan yang baik itu di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak enjoy. Kadangkala kita harus berpikir ulang tentang hidup ini. Kesulitan bukan berarti tidak menimpa orang benar. Masalah bukan berarti tidak datang. Kadangkala seolah-olah Tuhan diam, seperti Ayub yang mengalami proses yang sangat panjang. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa Tuhan akan mengaturkan kemampuan kepada kita, kekuatan. Itu sebabnya Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi jangan khawatir tentang hidup ini, tentang zaman ini. Kalau kita dengar MBG yang begitu luar biasa, saya tidak setuju dengan MBG sebenarnya. Kenapa? Karena saya melihat bahwa itu semua hasilnya ujungnya ke WC. Yang beruntung adalah orang-orang yang menjadi pelaku. Oligarki yang dekat dengan kekuasaan. Sementara itu bukan yang diusahakan oleh negara untuk bagaimana untuk mendapatkan itu. Itu juga jerilah masyarakat. Kita tahu memang bahwa negara harus menjamin kesejahteraan fakir miskin. Tetapi saya lebih cenderung untuk mengatakan kepada Presiden Prabowo supaya memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik kepada anak-anak bangsa. Sehingga tidak ada lagi yang berhenti sampai SMA. Karena salah satu kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup umat, kecerdasan, kemampuan adalah dengan pendidikan. Jadi kalau kita sebagai orang yang mengerti, tentu kita ingin semua orang mendapat tahap yang lebih baik. Karena kalau ada orang-orang susah, saya banyak kehilangan tabung, saya banyak kehilangan minuman, karena ada banyak orang-orang susah. Pada akhirnya saya pelihara anjing sampai 6 ekor. Orang komplain. Tapi mereka tidak pernah menyadari bagaimana keadaan masyarakat saat ini. Ya bijak-bijak kita saja. Orang bilang pasang CCTV. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa situasi tidak sedang baik-baik saja. Dulu ada tetangga saya, anjing saya memberitahukan bahwa setiap kali ada maling di situ, ribut anjing saya. Dan pada akhirnya ketika terakhir hampir saja tertangkap, tapi belum tertangkap. Dan sejak itu tidak pernah lagi dia datang. Tapi dia sudah meraup jutaan uang dari tetangga saya itu. Sendal pun sampai diambil. Hal-hal yang tidak apa sebenarnya. Karena di sini ini punya katanya kalau tidak ada yang kalau dia mau mencuri niat tetapi tidak dapat, dia harus mengambil sesuatu. Tapi firman Allah katakan sebagai orang yang dipelihara oleh Tuhan, jangan khawatir. Kalau kita khawatir, serahkan pada Tuhan. Sebab kalau kita menyerahkan, Tuhan yang ambil alih usaha kita, pekerjaan kita, dan Tuhan akan memberkati. Yang kedua, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi orang yang dipelihara oleh Tuhan itu ciri-cirinya orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Tetapi Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ada upah bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Diberkati, dipelihara, dilindungi, dijagai, dan sadarlah bahwa Allah menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman.
Seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan sana. Buktinya kita masih melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Buktinya kadangkala kita masih berbohong dan menipu. Buktinya kadangkala kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Karena kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada mengawasi kita. Sebab Alkitab katakan dalam Amsal 15 ayat 3, "The eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good." Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang berbuat baik ataupun berbuat jahat. Jadi Tuhan menyoroti. Nah, engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia tahu. Engkau tidak sungguh-sungguh, Dia tahu. Dan daripada kita kan tahu Tuhan itu adalah omniscience, Allah yang maha tahu. Dia bukan hanya Allah yang maha tahu segala persoalan Anda, segala kesulitan, tetapi Dia juga Allah yang omnipotent, Allah yang maha kuasa, yang mampu menjawab segala kebutuhan yang kau rindukan terjadi dalam hidup. Jadi jangan lupakan. Dan orang yang dipelihara oleh Tuhan itu orang yang tidak kena khawatir, orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Dan yang ketiga, orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Jadi Tuhan yang akan memuaskan kita, Tuhan yang akan menolong kita. Jadi yang mau saya katakan, percayalah akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Ada masalah, ada persoalan, ada kesukaran, ada. Tetapi tidak sebanding dengan hal-hal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Saya tidak tahu berapa lama kita berdoa di hadapan Tuhan. Adakah jam-jam tertentu kita bersama dengan Tuhan? Apakah kita haus dan lapar akan kebenaran itu? Apakah kita betul-betul kita ingin dipuaskan oleh firman yang hidup itu, air hidup itu, yaitu firman Allah. Karena berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ada banyak orang tidak mau membaca firman Allah, tidak mau menggali firman Allah. Medsos bisa berjam-jam, mendengar film-film cinta bisa berjam-jam. Tapi untuk Tuhan berjam-jam, oh tunggu dulu Tuhan. Tunggu dulu. Kita ngerem sama Tuhan. Tapi kita mau minta berkat Tuhan, mau yang terbaik. Tapi kita tidak pernah lapar dan haus akan kebenaran. Sehingga kita tidak pernah dipuaskan. Kalau kita haus dan lapar akan kebenaran, kita akan dipuaskan. Itu tandanya. Dan itu sebabnya saya tidak pernah abai untuk membaca, baik secara keluarga maupun secara pribadi. Tidak pernah abai. Karena apa? Saya merasakan bahwa firman itu yang menguatkan di tengah-tengah situasi apapun. Dan itu sebabnya kita tetap berpegang pada pemeliharaan Allah. Dan ingat, orang yang dipelihara oleh Tuhan itu memiliki ciri-ciri tertentu. Dia adalah orang yang tidak khawatir, orang yang sungguh-sungguh mencari Allah, orang yang lapar dan haus. Ini bagian pertama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus hidup sebagaimana yang Kau kehendaki. Kami adalah orang yang mau dipelihara oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Terima kasih. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit. Kalau engkau sedang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka sedang keluar dan oleh Yesus engkau sembuh. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya engkau menyatakan segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu kepada mereka-mereka yang memiliki masalah dalam hidup mereka. Dan engkau berkata, marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Engkau mau dilegakan, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, lakukan mujizat-Mu seperti engkau melakukan mujizat pertolongan kepada wanita janda seorang nabi tersebut. Engkau memberkati, menyelesaikan utang piutangnya.
Dan juga kami percaya Tuhan, ada banyak persoalan-persoalan umat-Mu, berbagai macam, tetapi kami percaya Tuhan punya solusi bagi mereka. Mujizat-Mu terjadi, pertolongan-Mu terjadi, dan nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya, dan kiranya Tuhan memberkati. Kalau kita ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap!